Nah, di sini teman-teman tuang di sini. Nah, ini yang kayak puyir teman-teman. Ya, satu ini ki harga 25.000, teman-teman kasih air semua nanti nggak bermanfaat ya. Jadi ini ada puyir. Nanti teman-teman cari botol kosong ya. Botol kosong bekas-bekas kayak gini ya. Kayak gini ya, kosong-kosong gini. Teman-teman buka ya. Ya, udah dibersihkan, buka. Masukkan aja sedikit aja. Ya, kalau hanya 1-2 sedikit aja. Sedikit dimasukkan di sini. Terus kasih air matang sedikit aja, dikocok. Nah, akhirnya kan teman-teman tidak setiap burungnya sakit beli ini kan gitu loh. Walaupun yang memang mampu, ya, tapi kan teman-teman masih punya sisanya di sini. Nah, sisanya ini kita amankan, kita kembalikan ke tempat semula. Nah, kita amankan tempat semula. Besok ada burung yang lesu lagi, yang tidak fit lagi, kita ambil lagi sedikit, masukkan lagi ke botolnya. Ya, diberikan yang banyak. Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke guys, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi sama Pak Guru masih di channelnya Jemariku Kreatif yang masih membahas tentang dunia breeding kenari di Indonesia. Baiklah teman-teman, hari ini di cara yang ke-39 ini Pak Guru ingin memulai membahas tentang perawatan burung kenari ya, khususnya masalah-masalah yang berhubungan dengan cara kita breeding kenari ya. Nah, di cara yang ke-39 ini yang ingin Pak Guru bahas adalah bagaimana kita merawat burung-burung itu atau permasalahan apa saja yang muncul ketika terjadi pergantian musim, khususnya pada musim penghujan ya, apalagi kalau cuacanya ekstrim teman-teman. Nah, sebelum lanjut ke situ, silahkan teman-teman bantu subscribe dulu channelnya Pak Guru, aktifkan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman mendapatkan update terbaru dari konten-kontennya Pak Guru ya. Ini ada beberapa betina teman-teman yang Pak Guru punya, ini garang dagangan teman-teman ya. Jadi kalau saya nyediain materi itu biasanya ya pilihan lah ya, pilihan. Jadi ada rupa, ada harga, ada kualitas ya. Artinya yang sampai di konsumen ini kita usahakan benar-benar yang terbaik untuk konsumen ya. Itu cara kami mengelola bisnis di breeding kenari ini. Baiklah teman-teman, biar agak cepat gitu. Di musim penghujan seperti ini, cuacanya agak ekstrim seperti ini, ada beberapa kejadian ya teman-teman yang biasa terjadi di beberapa breeder ya. Khususnya kalau breeder pemula memang harus antisipatif ya, karena mungkin minim pengalaman dan sebagainya. Ini Pak Guru uraikan ya. Apa yang pertama terjadi ya? Jadi di musim penghujan seperti ini, cuaca ekstrim seperti ini, itu yang pertama ya, satu, kelembapan menjadi tinggi ya karena curah hujan. Kemudian sinar matahari agak berkurang ya. Terus suhu bisa di bawah rendah ya, sehingga akan menemukan satu banyak jamur patogen yang mungkin bisa menyerang kaki burung dan sebagainya ya, atau bahkan pakannya menjadi berjamur ya, lembab berjamur. Bisa juga tumbuhnya bakteri ya, dan penyakit lainnya ya. Terus biasanya kalau seperti ini itu akan terjadi metabolisme tubuh itu tidak kurang bagus teman-teman ya, tidak bagus ya, tidak bagus.
khususnya dalam sistem pencernaan, sehingga nanti teman-teman akan menemukan beberapa burung teman-teman ya, karena kedinginan itu mengalami yang namanya berak cair ya, atau kotorannya cair ya. Ini harus segera diantisipasi teman-teman. Ini nggak jauh beda ketika teman-teman pagi-pagi cuaca dingin ya, otomatis untuk mengontrol tubuh kita biar kita menjadi enak, apa yang terjadi teman-teman? Teman-teman akhirnya buang hajat ke belakang mencret teman-teman ya. Itu cara tubuh kita itu menyesuaikan dengan lingkungan ya. Salah satu gejala yang kita menyesuaikan lingkungan adalah dengan cara tadi banyak buang air, atau bahkan buang air besarnya juga berair lah. Terus di satu sisi yang lain, akhirnya burung itu juga yang kedua masalahnya adalah burung menjadinya kukruk teman-teman, atau burungnya mengembang ya. Bulu mengembang ini untuk mensikapi kakinya diangkat di atas disembunyikan ya, untuk mensikapi hawa dingin ya. Ini lagi-lagi bahwasanya Tuhan Allah itu menciptakan makhluk hidup itu punya cara bagaimana beradaptasi dengan lingkungan, dan cara seperti tadi ya. Tinggal nanti ketahanan fisiknya kuat atau tidak. Berikutnya pada kondisi tertentu, khususnya untuk burung-burung dengan bulu tebal, itu justru malah mengalami kerontokan teman-teman ya. Ini harus diantisipasi. Udah dingin malah burungnya rontok mabung ya. Apa antisipasinya? Oke, baiklah. Yang pertama, jadi yang pertama perlu teman perhatikan ya. Teman-teman kalau pas musim penghujan itu mesti gampang lapar ya. Maka akhirnya teman-teman ngemil, banyak makan ya. Karena apa? Karena untuk mengimbangi hawa dingin itu, metabolisme tubuh kita itu bekerja dengan lebih aktif ya, lebih meningkat untuk membutuhkan energi. Nah, energi kalor, energi panas yang ada di tubuh kita ini kita gunakan untuk melawan hawa dingin. Sama untuk semua makhluk hidup juga seperti itu ya. Kenari kita itu harus pasti banyak makan. Nah, ini yang kadang-kadang tidak diantisipasi ya. Makannya banyak tapi suplai makanan yang kita berikan sedikit. Akhirnya nggak imbang teman-teman. Padahal ada beberapa burung yang kadang-kadang makan aja milih-milih gitu loh ya. Jadi kalau teman-teman nggak cermat, di dalam cepuk pakan itu nanti kadang-kadang hanya tersisa kulit dari bijian. Nah, ini kalau kita nggak cermat, nggak sering kontrol setiap hari ya tahu-tahu nanti burung kita menjadi mati, kurus, meninggal. Jadi banyak burung yang kurus karena apa? Malnutrisi, kekurangan makanan ya. Pakannya gimana Pak Guru ya? Pakannya kalau di musim penghujan seperti ini ya, teman-teman bisa perbanyak nigernya ya, biji nigernya. Jadi kalau di tempatnya Pak Guru itu saya cuma 3 varian ini yang saya gunakan untuk betina teman-teman. Untuk betina pertama ya, untuk betina 3 varian ini yaitu biji sawi, niger seed, dan canary seed ya. Niger seednya agak saya banyakin dikit sehingga tubuh burung itu menjadi lebih hangat. Itu untuk pakan bijiannya ya. Extra foodingnya tetap sama teman-teman. Kita kasih extra fooding seperti jagung, telur itu juga menambah energi untuk tubuh burung. Termasuk pemberian sayur, tapi pada kadar yang tepat ya. Ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Kalau teman-teman ngasihnya sawi putih, itu kadar airnya tinggi, justru nggak akan bagus untuk burung. Tapi kalau teman-teman cari yang hijauan seperti sawi sendok, itu kadar airnya sedikit ya, klorofilnya banyak, membantu untuk metabolisme tubuh. Tapi jangan terus dikasih yang banyak ya, yang penting secukupnya. Secukupnya itu kalau lebarnya segini ya diparuh aja lah, sehari separuh, dan tidak diberikan setiap hari mungkin teman-teman. Berikan aja 2 hari sekali ya. Jadi kebutuhan serat untuk tubuh burung itu tetap penting ya. Apalagi tempat tadi dari pakan bijiannya. Jadi pakan bijiannya diperbanyak, nutrisinya diperbanyak ya. Komposisinya berapa Bu? Komposisinya teman-teman bisa lihat di cara keberapa itu saya cara meracik pakan ya. Atau nanti cari di deskripsi Pak Guru, nomor HP Pak Guru, nomor WA-nya bisa teman-teman tulis, minta Pak Guru saya minta racikan pakannya ya. Saya punya 9 resep, nanti tak kasih gratis teman-teman buat teman-teman. itu untuk masalah pakan ya, masalah pakan ya. Sekarang kita melanjut ke antisipasi pengobatan teman-teman ya. Kadang-kadang kita nggak tahu, tiba-tiba burung kita mengalami agak nyilek, kurang nutrisi. Bisa dilihat dengan burung itu nggak lincah. Jadi burungnya nggak lincah, kemudian pejantan maupun betina ya nggak lincah, terus sering mengembangkan bulu ya. Dan teman-teman jangan kaget, kenari itu kalau musim seperti ini dingin ya dia mesti tidur ya, tidur itu.
Tapi kalau sudah ada panas nanti dia gerak lagi. Lah pas ada panas, pas cerah kalau dia nggak gerak, ya kelihatan nggak lincah, mengembang. Nah itu harus gerak antisipasi. Caranya gimana? Ya caranya gini teman-teman. Ya, yang pertama teman-teman sediakan ini merek ini ya. Merek ini teman-teman sediakan di rumah. Ya, merek ini teman-teman bisa satu botol ini ya. Teman-teman tuangkan ke dalam satu botol aqua besar itu atau maison besar atau bicola lah, nggak apa-apa ya. Itu yang botol-botol besar bekas itu teman-teman kasih produknya ini ya. Yang ini saya bukan yang kenari teman-teman, tapi yang untuk semua burung ini ya. Tuang aja di situ ya. Jadi ibaratnya teman-teman sedia infus di rumah ya. Itu akan membantu stamina untuk burung di musim seperti ini ya. Jadi kondisi-kondisi tidak bagus itu teman-teman bisa terapi pakai ini ya tadi ya, tuang segitu lah. Itu nanti kalau hanya untuk satu burung aja bisa 1 bulan lebih ya, 5 burung juga bisa lama kan gitu ya. Tuh ini ya harganya cuma seberapa, 12.000 atau 13 ribuan, masih murah lah ya. Tapi burung teman-teman masih mahal jadi ya di mana-mana aja burungnya. Ini satu yang pertama, produk ini untuk meningkatkan stamina burung di minumnya ya. Jadi jangan diteteskan di mulutnya ya. Kalau yang praktis ya udah, ini satu ini dengan satu itu kalau nggak salah 1,5 liter air itu tuang aja di situ ya untuk minum setiap hari. Oke, terus bisa juga sebenarnya pakai vitamin ya, vitamin. Tapi seperti yang pernah saya uraikan di masalah vitamin itu hanya efektif 6 jam. Jadi kalau teman-teman ngasih vitamin harusnya habis 6 jam sampai mungkin pagi ya, sore udah diganti lah, ganti yang air biasa, daripada nanti akhirnya burung teman-teman nggak mau minum karena kadang-kadang kita meraciknya atau memberikannya juga kadang-kadang dosisnya nggak pas, akhirnya nggak diminum oleh burung ya, burung akan menjadi lemas. Oke, berikutnya produk berikutnya adalah kalau teman-teman burungnya nggak nafsu makan ya, nggak nafsu makan, mengembang gitu ya, teman-teman bisa lakukan antisipasi dengan produk yang kedua ya. Ini harganya sekitar 25.000 kalau nggak 23.000. Ini teman-teman ya, ini kasih ini. Nah, saya punya teknik bagaimana agar ini tuh efektif ya, efektif. Gimana Pak Guru ya? Teman-teman biasanya kan ini dibuka terus dituang air matang penuh di sini ya teman-teman ya. Nah, kalau ini kita hanya pakai 1-2 burung, ini sesuatu itu punya masa kadaluarsa. Ya kalau perusahaannya seneng aja sih, jangan teman-teman kepenuhin ini habis nggak dipakai terus dibuang, ada masa kadaluarsanya lah. Kalau teman-teman punya puyer dibuka gitu ya, ya efektif cuma 1-2 hari. Kalau sudah itu kan mesti zatnya sudah berbeda, unsur kimianya berbeda. Maka caranya gimana biar teman-teman irit ya? Caranya teman-teman cari kertas gini ya, dituang gitu ya, tuang gitu, dituang di atas kertasnya gini. Ya, tak ajarin aja lah. Nah, di sini teman-teman tuang di sini. Nah, ini yang kayak puyer teman-teman. Ya, satu ini harga 25.000, teman-teman kasih air semua nanti nggak bermanfaat ya. Jadi ini ada puyer. Nanti teman-teman cari botol kosong ya, botol kosong bekas-bekas kayak gini ya, kayak gini ya, kosong-kosong gini. Teman-teman buka ya. Ya, udah dibersihkan, buka. Masukkan aja sedikit aja. Ya, kalau hanya 1-2 bulan sedikit aja. Sedikit dimasukkan di sini. Terus kasih air matang sedikit aja, dikocok. Ya, akhirnya kan teman-teman tidak setiap burungnya sakit beli ini kan gitu loh. Walaupun dia memang mampu, ya, tapi kan teman-teman masih punya sisanya di sini. Nah, sisanya ini kita amankan, kita kembalikan ke tempat semula. Ya, kita amankan tempat semula. Besok ada burung yang lesu lagi, yang tidak fit lagi, kita ambil lagi sedikit, masukkan lagi ke botolnya. Ya, diberikan yang paling baik itu kalau saya biasanya kalau memang nggak fit banget ya pagi, sore, malam. Ya, atau pagi, siang, malam gitu. Ya, berapa tetes ya? 2-3 tetes saja. Di paruhnya itu dikasihkan 2-3 tetes. Ya, itu cara kita ngobatin burung-burung yang mengalami kondisi karena cuaca ekstrim semacam ini ya, teman-teman. Itu caranya. Terus next, kadang-kadang karena seperti ini cuaca ekstrim juga punya banyak bakteri ya, bakterinya juga bisa mengganggu radang tenggorokan sehingga burung teman-teman ada yang serak, ada yang berlendir, ada yang pilek, ada yang bunyi dan sebagainya, ngik-ngik gitu. Nah, itu teman-teman sendiri kan
Dan nanti teman-teman obatin ya. Saya obatinnya coba pakai ini. Ya, 3 hari pasti selesai, pagi dan malam nak saya, pagi dan malam. Ini teteskan 2 tetes saja di tengkuknya sini teman-teman. Teman-teman buka, nanti ada ulat merah di sini, di tengkukan diteteskan. Jadi antara persinggahan atau perpotongan tulang sayap sama tulang leher, ya teteskan gitu. Ya, itu obat-obat generik ya, obat-obat generik yang harus teman-teman siapin di rumah untuk kondisi saat inilah, minimal itu, selain vitamin dan sebagainya tadi, obat harian tadi. Oke, itu masalah obatan ya. Dan saya sarankan ya nggak usah pakai yang herbal-herbal dulu lah, karena musim seperti ini teman-teman jaga burungnya pakai obatnya yang sudah ada, yang herbal lah ya, yang herbal. Jadi kalau teman-teman apa itu flu gitu ya, cari Mixagrip, Sanaflu, Neosep dan sebagainya yang teman-teman cocok. Pusing ya cari Panadol sama Budrek atau apa gitu, terserah lah, salah satu yang ada di sekitar kita dulu aja lah ya. Itu hubungannya dengan obat-obatan teman-teman. Terus sekarang posisi agar burung kita itu karena ini kan bukan burung alam teman-teman ya. Burung ini dilahirkan di kandang breeding ya. Cuacanya tidak menentu. Kalau burung di alam is oke, nggak masalah, mereka akan adaptasi dengan sendirinya ya. Yang bertahan hidup ya, yang tahun depan masih sukses ya. Sekarang kita di kandang breeding ya, harus memberikan perlakuan khusus ya. Kalau di kami di ringnya Kikania ya kayak gini, ini memang listrik saya boros. Karena apa? Karena satu ruangan gini itu tetap tak kasih lampu pijar teman-teman, lampu pijar 5 watt. Jadi kalau teman-teman kira-kira punya ukuran ruangan 3 x 3 meter satu kamar itu ya kasih aja lampu pijar 5 watt 2 atau 3 bulan yang tidak harus dekat burung. Itu lebih hangat ya, sehingga nanti burung-burung teman-teman masih bisa 1-2 produktivitasnya ada. Dan yang paling penting menghindari dari adanya proses kematian ya. Jadi kalau seperti ini banyak orang posting burungnya mati ya, itu hal yang wajar. Saya pun mengalaminya 1-2, tapi tidak se ekstrim waktu dulu ketika saya belum dapat ilmunya. Jadi saya kasih lampu penerangan, bahkan kadang-kadang kalau memang pagi itu belum ada matahari ya tetap saya nyalakan, nggak apa-apa. Saya lebih baik kehilangan mungkin pulsa listrik tetapi nggak kehilangan burung saya ya. Jadi penerangan itu. Kodong gimana Pak Guru ya? Jadi teman-teman gini, teman-teman yang pernah belajar fisika di termodinamika nanti kan tahu artinya tentang reservoir suhu tinggi dan suhu rendah. Gini teman-teman, alam kita ini adalah reservoir suhu ya, tampungan suhu. Kalau suhu di alam itu ya, di alam ini pada suhu terendah kita tutup rodong, di dalam rodong itu dalam waktu jam tertentu itu akan memiliki suhu yang sama. Jadi bukan berarti kalau teman-teman di rodong itu burungnya menjadi lebih hangat, enggak ya. Pada jam persamaan tuh nggak akan apa itu berbeda. Is oke kalau teman-teman pas ngodong pertama kali suhu ruang dan suhu dalam bisa aja mungkin lebih hangat di dalam ya sesaat, tapi nanti dalam timing yang panjang akan menjadi sama teman-teman. Nah, rodong fungsinya apa Pak Guru ya? Rodong itu fungsinya kalau memang burung itu ingin diistirahatkan malam dia bisa istirahat. Ya, ada plus minusnya teman-teman. Yang kedua, tidak terkena angin langsung. Ya, maka teman-teman coba perhatikan orang-orang yang breeding di Turki atau di Eropa, ada nggak yang di rodong? Nggak ada teman-teman, nggak ada yang di rodong. Karena apa? Karena mereka breedingnya di dalam satu ruangan, indukan di situ ya. Jantan ada di situ di tempat-tempat khusus, tapi nggak ada yang dikodong. Karena apa? Karena ruangannya bisa dikondisikan tetap hangat di musim yang dingin kan gitu loh. Ya, itu cara Pak Guru jelasin teman-teman bagaimana kalau musim dingin. Ya udah kasih penerangan, tambah lampu pijarnya gitu. Dan tidak harus di setiap kandang teman-teman kasih lampu pijar. Setiap kandang teman-teman cukup kalau ruangannya terang ya sudah cukup, nggak usah setiap kandang dikasih lampu ya. Tuh. Beberapa titik aja kasih lampu pijar sehingga nanti suhu ruangannya bisa hangat. Teman-teman bisa kontrol dengan menempel temperatur apa itu termometer itu bisa ya, itu bisa ya. Itu cara kita mengatur agar ruangan tetap hangat teman-teman ya. Jadi tadi kerodong itu hanya mengantisipasi dari gangguan mungkin serangga, angin langsung kan gitu itu, dan kenyamanan burung mungkin kan gitu ya. Tapi kalau kita pembiasaannya sering di dalam kandang kita masukkan di situ jantan betina ya sudah biasa aja ya, itu nggak perlu
beli perlakuan khusus. Dan yang berikutnya teman-teman nggak lupa ya kebersihan kandang. Jadi kalau memang kayak gini curah hujan tinggi, maka kadar air yang ada di kotoran itu juga tinggi. Maka teman-teman harus setiap saat membersihkan kotoran itu sehingga tidak ada bakteri atau jamur yang berkembang biak bisa menyebar ke mana-mana ya. Tuh. Dan berikutnya teman-teman ya, kalau musim seperti ini ya teman-teman jangan target harus produktivitasnya tinggi, salah teman-teman ya. Kenapa? Karena banyak terjadi burung-burung yang pada posisi mengeram dia bisa mati. Nah, kenapa faktornya ya tadi. Jadi di sini teman-teman kondisikan makan dan sebagainya sampai burungnya birahi, terus burungnya teman-teman kawinkan akan mengeram. Jadi di musim yang dingin dia harus bertahan dari dingin, masih bertahan dari lapar. Ya, akhirnya tetap meninggal. Nah, makanya kalau memang burung itu bisa di breeding ya di breeding pelan-pelan, asupannya dikasih. Tapi kalau enggak jangan dipaksakan untuk breeding di musim dengan curah hujan tinggi seperti ini teman-teman ya. Kalau cari nanti sudah adaptasi bagus dan sebagainya ya udah nggak apa-apa, lanjut breeding boleh ya. Itu cara kita mengamankan materi breeding kita teman-teman ya. Apalagi kalau pasca meloloh itu jangan terus dia sudah diloloh anakan terus teman-teman hentikan semua EF-nya, kasihan itu induknya karena dia bertahan selama 1 bulan itu menjadi kurus karena hanya untuk meloloh anakan ya. Dan jangan kaget juga kalau di musim penghujan gini, walaupun burung teman-teman itu betinanya birahi, munderin, tapi kadang-kadang tidak mudah untuk dikawinkan ya. Jadi dia itu ya mungkin nyaman tidur di sarang gitu aja lah ya, dan mungkin sudah memang birahi, tapi sudah dikawinkan. Nah itu ya harus disadari teman-teman ya, tidak setiap saat harus mengawinkan dan beranak berisi ya. Itu suka dukanya kita breeding kenari ya. Itu tadi beberapa informasi cara kita merawat burung kenari kita, khususnya indukan kita, betina ya khususnya biasanya. Kalau pejantan mesti terawat karena ya punya perlakuan khusus ya. Yang betina di musim yang ekstrim penghujan ini kita bisa antisipasi ya. Itu tadi dari Pak Guru sedikit informasi, semoga mengedukasi dan membantu teman-teman untuk tetap semangat breeding ya. Bagaimana save materi kita agar tidak terhindarkan dari proses kematian dan sakit ya. Ingat teman-teman, mungkin harga obat ini obat generik ini itu tidak sebanding dengan harga burung teman-teman ya. Jadi burung teman-teman ini harganya cuma 11.000, burung teman-teman itu mungkin harganya 100.000 ke atas, 100.000 ke atas ya, ini nggak sebanding. Maka teman-teman di rumah sedia seperti ini ya, antisipasi beberapa obat generik ini untuk mengantisipasi burung-burung kita yang kena masalah dengan kondisi fisiknya ya, sehingga kita nggak berdandapan, nggak terlambat untuk mengobatinya ya. Tadi mungkin sedikit tips dari Pak Guru, semoga mengedukasi teman-teman, bantu teman-teman dalam rangka save ya materi kita, breeding kita di tengah cuaca yang agak ekstrim seperti ini teman-teman, curah hujan tinggi dan sebagainya, sehingga ya paling nggak umur kita tidak produktif ya, tidak ada anakan yang kita hasilkan, minimal indukan-indukan kita masih safe ya, safe sampai nanti cuaca membaik lagi ya. Itu terakhir ya, jangan lupa untuk subscribe di channelnya Pak Guru agar channel ini berkembang untuk kemanfaatan kita semua. Yang sudah sering menonton channelnya Pak Guru, saya ucapkan terima kasih ya, semoga bermanfaat. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian.